Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang baik yang ada di Zoom maupun ada di YouTube. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dikumpulkan di Menara Doa Segala Bangsa pada pagi hari ini dalam acara Prayer Concert. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yeskiel Hebron. Saya persilahkan waktu dan tempat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam komando. Salam komando. Shalom komando. Kita hanya mau menerima komando bukan dari manusia tapi dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai Tuhan dan Raja kita. Salam komando. Karena itu kita digembalakan di dalam pengembalaan kolektif Majemuk 5 Jawatan, ya, supaya benar-benar Menara Doa Segala Bangsa, sekolah doa apostolik profetik, benar-benar bukti Tuhan yang punya, Tuhan yang pimpin, ya. Karena itu di Menara Doa Segala Bangsa, sekolah doa apostolik profetik, semua bisa berkembang, semua bisa maju sesuai dengan talenta, karunia-Nya dan panggilan Tuhan dalam hidupnya, ya. Karena itu saudara-saudara di Menara Doa Segala Bangsa, saya selalu berulang katakan, saudara mau melayani silakan, ya, saudara bisa pilih karena kita banyak departemen sesuai dengan passion saudara, dengan bidang saudara, dengan panggilan saudara, dan itu adalah kebenaran, ya. Saudara, semua itu adalah kebenaran. Dan saudara, tema kita pada pagi ini adalah kita akan merenungkan satu tema yang namanya berpegang teguh pada kebenaran, ya. Saudara, kita lihat saudara di dalam firman Tuhan. Kita akan lihat saudara di dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-16. Kita akan baca saudara Galatia pasal 4 mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Galatia 4 ayat 12 sampai Galatia 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Galatia 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Silakan mungkin satu orang bisa bantu bacakan. Galatia 4 ayat 12 sampai 20. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Amin. Saudara, di sini kita bisa melihat saudara ya, akan satu perasaan sedih, akan satu perasaan susah dari seorang bapak rohani terhadap anak-anaknya. Karena saudara, jemaat di Galatia ini sebelumnya adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi melalui penginjilan Rasul Paulus lahir dan berdirilah jemaat di Galatia ini. Tetapi saudara, kalau saudara lihat, di sini Rasul Paulus menyatakan satu kesedihan yang dalam sebagai seorang bapak terhadap anak-anaknya. Mengapa saudara?
Karena hubungan antara jemaat Tuhan di Galatia sebagai anak-anak rohani Paulus dengan Rasul Paulus sebagai bapak rohani udah rusak. Nah, siapa yang merusak hubungan itu? Kita lihat saudara di dalam Galatia pasal yang pertama, ya. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 Dan ke-7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ya. Amin. Saudara, siapa yang merusak hubungan jemaat Galatia sebagai anak rohani dan Rasul Paulus sebagai bapak rohani mereka? Yaitu orang-orang yang mengajarkan ajaran yang sesat. Ya, hamba-hamba sesat. Jadi pada waktu Paulus meninggalkan mereka terjadi penyusupan, ya. Terjadi penyusupan. Di mana saudara, orang-orang yang mengajarkan Injil yang lain, Injil yang beda dengan yang diberitakan oleh Paulus, mereka berhasil mempengaruhi, menghasut jemaat Galatia supaya tidak lagi mengikuti Rasul Paulus, tapi meninggalkan Rasul Paulus. Sehingga benar-benar hubungan saudara antara bapak rohani dengan anak-anak rohani itu menjadi rusak, saudara. Dan di sini saudara, Paulus menulis surat menyampaikan nostalgia. Ya, Paulus ceritakan awal perkenalan mereka. Ya, Rasul Paulus katakan bagaimana hubungan kita semula itu begitu luar biasa indah, begitu luar biasa manis, tetapi kenapa kok sekarang bisa rusak? Paulus katakan pada waktu aku pertama kali beritakan Injil kepada kamu, aku dalam kondisi sakit. Ya, tapi kamu boleh menerima aku, ya. Tidak menjadi batu sandungan kondisi aku sakit untuk memberitakan Injil kepada kamu. Kita tidak tahu waktu itu Rasul Paulus sedang mengalami sakit apa. Tetapi kondisi yang sakit tidak menghalangi jemaat yang ada di Galatia ini untuk percaya dan menerima Injil Kristus yang diberitakan oleh Rasul Paulus, sehingga mereka boleh menjadi jemaat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Dan kalau saudara lihat di sana bagaimana hubungan, ya, jemaat Galatia ini dengan Rasul Paulus itu sangat luar biasa indah sekali. Bagaimana mereka memperlakukan Rasul Paulus dengan sangat-sangat baik, bahkan sangat-sangat menghormati dia dengan luar biasa. Sehingga Rasul Paulus katakan, kalian menyambut aku itu seperti nyambut malaikat. Ya, bahkan seperti menyambut Tuhan Yesus sendiri, karena begitu hormatnya, begitu santunnya sikap mereka, saudara. Kepada siapa? Kepada Rasul Paulus. Tetapi pada waktu ada hamba Tuhan yang lain, hamba yang sesat masuk, yang memberitakan Injil yang lain, hubungan antara Rasul Paulus itu sudah menjadi rusak. Apalagi zaman itu saudara tidak seperti zaman sekarang, saudara. Dalam 1-2 detik kita mau telepon jemaat hanya dengan handphone udah bisa. Zaman itu saudara, menulis surat itu butuh waktu, saudara, berhari-hari, ya, untuk diantar oleh kurir, bahkan kadang-kadang berbulan-bulan, saudara, dengan naik kuda dan sebagainya. Sehingga betul-betul memberikan satu ruang, banyak waktu bagi orang-orang hamba-hamba sesat untuk akhirnya mempengaruhi, menghasut. Sehingga akhirnya saudara, hubungan antara Rasul Paulus dan jemaat di Galatia itu menjadi rusak. Karena mereka dipengaruhi oleh pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan Injil yang lain. Dan itulah saudara, kita melihat saudara, Rasul Paulus kembali menulis surat kepada jemaat yang dia bangun, yang dia dirikan, supaya mereka itu kembali kepada Injil yang benar. Ya, Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk kembali kepada Injil yang benar, yaitu kepada Injil Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, yang sudah mati dan bangkit demi keselamatan mereka. Dan jangan ikut Injil yang lain. Dan ini menyebabkan apa? Ini menyebabkan jemaat Galatia bukan respon
waktu ditegur, diperingatkan malah marah. Ya. Inilah yang Rasul Paulus katakan di dalam ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran aku harus jadi musuh? Ya. Amin, amin. Jadi ini terjadi saudara, perbedaan yang mencolok saudara. Ya, terjadi sikap mereka berbalik 180 derajat. Dulu begitu mencintai Rasul Paulus luar biasa. Kalau perlu mata mereka dicungkil sumbang buat Paulus. Ya, mungkin tidak tahu, mungkin Paulus waktu itu sakit mata kali. Ya, sehingga mereka sampai Paulus katakan, dulu waktu aku sakit, kalian mungkin karena begitu cinta kepada aku, matamu dicungkil kasih aku pun kamu rela. Tapi sekarang kenapa kok hubungan kita jadi rusak? Ya, kenapa kok aku ini jadi musuh? Dan inilah Rasul Paulus katakan, apakah dengan mengatakan kebenaran? Ya, kebenaran apa? Supaya mereka berbalik kepada Injil yang benar, Injil Tuhan Yesus Kristus. Kok sekarang kalian memusuhi aku? Saudara, dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan, itu saya sudah ngalami bolak-balik, saudara. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, tetapi saudara, saya tetap mau berpegang teguh kepada kebenaran. Bagi saya dan bagi Tuhan, kebenaran itu di atas segalanya. Amin. Saudara, dulu pada waktu saya di Surabaya, ada satu orang pengusaha lah ya. Ya, memang saat itu saudara, saya sedang mengalami satu lawatan Tuhan kepenuhan. Ya, sedang mengalami kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Saudara, dan satu orang bapak pengusaha ini, dia betul-betul sangat-sangat hormat kepada saya. Hormatnya luar biasa. Ya. Dia kalau ketemu saya itu sampai gini ya, nunduk gitu ya. Dan Tuhan memang suruh dia ya pinjamkan rumahnya buat saya. Ya, waktu itu saya tinggal di Surabaya Barat dan harus pindah ke Surabaya Timur. Kenapa? Karena anak saya sekolahnya di Surabaya Timur. Dia sekolah di sekolah yang seperti kalau dalam Islam dikatakan madrasah, nah itu madrasah Kristen lah, seperti itu. Jadi dari 2,5 tahun itu, jadi kurikulumnya dua ya, kurikulum internasional dan kurikulum teologia, seperti itu. Jadi dan setiap bulan dia kasih uang ke saya itu jutaan, saudara. Nah, memang saya juga doain usahanya diberkati lah ya. Ya, dalam pengertian waktu itu dia bilang, Pak Ebron tolong doain dong usaha saya. Kenapa usahamu? Dia bilang supaya omsetnya meningkat. Ya, waktu itu omsetnya 400 juta sebulan. Saya tanya mau minta berapa? Ya, sesuai dengan imanmu, kemampuanmu, dia bilang supaya omset saya naik 100%, ya, jadi 800 juta per bulan. Dan saudara, saya doain dalam tempo 3 bulan langsung omsetnya meningkat dengan drastis. Ya, mereka ini sangat baik dengan saya. Tetapi saudara, nah ini, begitu mereka bertemu, ya, waktu itu saya tidak tahu. Saya waktu itu sedang ambil puasa 40 hari, mengasingkan diri dengan Tuhan. Tidak ketemu orang, hanya ketemu Tuhan. Bahkan dengan keluarga juga hanya kirim SMS kalau ada perlu sesuatu. Jadi saya mengasingkan diri dengan Tuhan. Ternyata ada yang melayani di kita, main gitar, ngajak bapak ini, saudara, pergi mengikuti satu ajaran sesat, penginjilan kepada roh orang mati. Ya, penginjilan kepada roh orang mati. Di mana pengajaran ini adalah satu pengajaran sesat yang tahun 80-an menyebabkan suhu-suhu ya, teologi, dosen-dosen, rektor-rektor teologi, ya, pakar-pakar Alkitab itu turun gunung untuk mengcounter waktu itu ajaran sesat ini yang muncul dari Bandung oleh Andreas Samudra almarhum. Nah, jadi ini ternyata yang telah mempengaruhi daripada bapak ini, ya, sehingga dia termakan dengan ajaran sesat penginjilan kepada roh-roh orang mati itu. Saudara, pada waktu dia termakan kepada ajaran ini, saudara, ya, saya kaget pertama ya, saya nggak nyangka. Saya tahu ketahuannya begini, saudara. Pada waktu kita ada acara Surabaya berdoa, nah bapak yang ngajak
pengusaha ini, itu dia kan pemain gitar. Jadi waktu di panggung itu, sementara acara Surabaya Berdoa, saya kaget ada spirit lain di panggung ya. Saya deteksi, dari siapa ini spirit ini ya. Hanya saya tahu lah, ternyata spirit ini dari om yang main gitar ini ya. Karena usianya 58, saya waktu itu masih umur 35 tahun saudara ya. Nah, kemudian saya coba dekati, saya cari info, hanya saya ketahuan ternyata om ini melayani main gitar di persekutuan penginjilan kepada roh orang mati. Ya, sudah. Saya langsung kasih pengertian bla 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 bahwa itu ajaran sesat, ya. Ternyata beliau ini yang ngajak pengusaha ini ikut di situ dan udah termakan, saudara. Ya, ajaran sesat. Nah, saudara, saya harus memilih apa? Saudara, tiap bulan saya dapat uang jutaan loh, saudara. Ya, tiap bulan dia kasih saya uang sekitar 3 juta. Rumah yang saya tempati itu gratis dipinjamin, direnovasi semua. Saya tinggal masuk. Kalau saya memikirkan diri saya, kedagingan saya, kesenangan saya, biarin aja deh. Kamu mau tersesat, mau masuk neraka, mau masuk jurang, saya nggak ambil pusing, biarin aja. Yang penting saya enak. Ya, saya dikasih rumah, dikasih fasilitas, tiap bulan dikasih duit. Ya, udah biarin aja deh. Saudara, saya tidak bisa seperti itu. Saya lebih cinta keselamatan jiwa dari bapak ini dan istri serta anak-anaknya daripada kesenangan saya, kenyamanan saya, keenaan saya. Ya. Nah, di rumah saya tinggal itu ada menara doa. Dan yang parahnya saudara, fitnahnya sampai, nah, di menara doa di lantai 2 itu kan ada gambar fotonya Tuhan Yesus lah. Tapi bukan foto yang seperti ini, cuma wajahnya mirip ya. Ya. Digantung di belakang, ya biasa lah kan, foto Tuhan Yesus ditempel, digantung di dinding kan sudah biasa aja itu. Di rumah orang Kristen kan biasanya ada foto Tuhan Yesus yang gede kan. Saya difitnah seperti apa? Karena yang ketua persekutuan ajaran sesat ini ibu-ibu, saudara. Dia bisa ngomong seperti ini. Foto Tuhan Yesus yang ada di tembok di posisi Pak Hebron duduk katanya, itu adalah pintu Lucifer datang ketemu sama Tuhan Yesus. Bayangin, saudara. Aduh, fitnahnya sampai seperti itu, saudara. Ya, fitnahnya sampai seperti itu, ya. Foto itu adalah pintu Lucifer datang katanya ketemu dengan Pak Hebron. Ya. Dan orang ini bisa termakan. Saudara. Saudara, kalau saya tidak mengasihi jiwanya, saya nggak perlu tegur, saya biarin aja. Saya kompromilah seperti itu. Tapi apa yang saya lakukan? Saya bertemu dengan suami istri ini, saya bicara pelan-pelan. Saya bilang, Pak, saya tidak pernah melarang loh selama ini Bapak mau ke persekutuan mana, gereja mana, kan enggak pernah. Pernah nggak saya larang? Enggak. Tapi khusus yang satu ini, Pak, jangan. Why? Ini ajaran sesat. Penginjilan kepada roh orang mati itu ajaran sesat. Karena itu salah satu hamba Tuhan yang mundur dari MDSB, yaitu karena mempraktekkan ajaran sesat waktu kunjungan doa online, dan pengurus lihat itu dengan mata kepala, kaget, sampaikan ke saya. Karena itu dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan yang bersihkan MDSB daripada segala pencemaran ajaran-ajaran yang berbahaya, yang menyesatkan. Saya katakan kepada Bapak ini, Pak, ini ajaran sesat. Saya jelaskan dasar firman-Nya. Kalau Pak tidak percaya sana, pergi tanyalah seluruh gereja di Indonesia. Jawabnya apa, saudara? Pendeta-pendeta lain sirik aja katanya. Sirik aja, ya, iri aja. Waduh, saya tegur sekali. Dengan lembut, dengan kalem seperti ini, dia bukannya ini malah marah, saudara. Sekali.
Tetap ke sana. Saya tegur yang kedua kali. Tapi waktu tegur kedua kali saya sudah pesan ke istri saya dan satu hamba Tuhan yang membantu pelayan saya yang tinggal serumah dengan saya. Saya bilang, tolong siap-siap ya. Kita akan pindah. Kita akan pindah. Karena kemungkinan kita diusir nih. Benar saudara. Kedua kali saya negur. Tetap dengan baik gitu. Ingatkan lagi bla bla bla. Ngamuk saudara. Ngamuk. Jadi pas dia datang ke rumah yang saya tempati, yang rumahnya itu, dia ngamuk, sudah dia telepon. Pak Hebron, saya kasih batas waktu 10 hari. Tinggalkan rumah saya. Ya, mantap ya saudara ya. Ya, mantap. Itu resiko kebenaran saudara. Apakah dengan mengatakan kebenaran, kata Rasul Paulus, aku harus jadi musuhmu? Saudara berani enggak saudara? Saudara mengatakan kebenaran, saudara dimusuhi. Saudara mengatakan kebenaran, saudara disalahpahami. Saudara mengatakan kebenaran, saudara difitnah. Ya, sama juga dosen yang baru mundur itu karena saya mengatakan kebenaran. Saya katakan kebenaran, hamba Tuhan tuh tidak boleh ngamuk-ngamuk. Sama Tuhan tuh tidak boleh temperamen. Ya, hamba Tuhan itu harus sabar. Ya, nggak terima. Ya, nggak terima ya. Sehingga karena nggak terima saya bilang maaf, pengurus dan hamba Tuhan lain sudah nggak suka. Apalagi tidak hormat ke otoritas. Kita ini bergerak dalam kemiliteran Tuhan. Hormat kepada otoritas itu mutlak 100%. Karena merupakan penghormatan kepada Tuhan sebagai Panglima Agung dan Raja kita. Ya. Nah ini dialami oleh Rasul Paulus. Bagaimana hubungan dia dengan jemaat yang adalah anak rohani itu langsung rusak, saudara. Karena hamba-hamba sesat ini mengajarkan Injil lain. Itu yang terjadi. Saudara, apa yang terjadi? 10 hari loh deadline, saudara. Saya harus pindah. Dalam posisi saya tidak punya uang. Ya. Dalam posisi saya tidak tahu mau kemana. Ya. Saudara, kalau mungkin saudara mungkin ada orang, waduh enggak lah, biarin aja Pak, dia masuk neraka. Yang penting gua enak, ya ada rumah, dikasih uang jutaan lagi tiap bulan. Saya enggak. Karena di akhirat, kalau ketemu Tuhan, saya bertanggung jawab atas nyawanya satu keluarga ini. Ya. Jadi saya lebih memilih meninggalkan kenyamanan demi kebenaran. Saya tetap harus nyatakan kebenaran. Saya harus tetap ngomong, saya harus tetap tegur. Walaupun saya dimusuhi, walaupun saya diusir, ya, itu saya ambil saudara resiko itu. Saudara, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Tuhan tetap akan memperlakukan saya sesuai dengan kebenaran. Saudara, kira-kira mungkin 1-2 hari sebelum saya harus keluar dari rumah itu, ya, ada pengusaha yang lain kasih uang untuk saya kontrak di tempat lain, ya. Dan puji Tuhan singkatnya saudara, saya bisa pindah kontrak ruko di tempat yang lain. Dalam waktu singkat pindah. Ya. Akhirnya waktu itu setelah sekian lama, saya sempat ketemu dan pengusaha ini, dia jadi malu saudara lihat saya. Jadi menghindar. Mungkin udah sadar kali, saya nggak ngerti. Semoga aja begitu. Sehingga jadi malu kan. Ya. Nah, saudara, ini yang namanya kebenaran saudara. Dan kalau sudah bicara kebenaran itu di atas segala-galanya, saudara. Harus lebih daripada uang, kenyamanan, harus lebih daripada suami, istri, anak, kasih kita kepada mereka, harus lebih dari itu. Dan inilah yang Rasul Paulus katakan, apakah dengan mengatakan kebenaran kamu menjadi musuh? Ya, saudara, di sini kita belajar apa, saudara ya? Saudara, jangan memusuhi kebenaran. Beberapa waktu ini, saudara, saya melihat memang ada orang-orang di anggota kita yang dihasut. Kadang-kadang orang kaget, kok Pak Hebron tahu? Saya ini pemimpin. Saya ini pemimpin punya banyak mata, punya banyak telinga. Ya, ada apa-apa dalam pelayanan, saya pasti tahu. Saya pasti tahu, saudara. Tidak mungkin tidak tahu. Tuhan pasti kasih tahu.
Karena pelayanan ini milik Tuhan. Ada saudara orang-orang anggota kita yang dulu saya layani mati-matian dengan kasih. Ya sakit pun saya kirimin duit. Saya tanya gimana keadaan. Tiba-tiba sikapnya berubah ke saya. Ya, sampai saya bilang, kamu kok jadi kayak orang asing ya? Saya ini kayak jadi orang asing buat kamu. Ada saksi tuh di sini. Ya. Kenapa kok kamu jadi berubah? Kenapa? Karena sudah dihasut, saudara. Udah dijelek-jelekan. Pak Hebron dikuasai ular naga. Saudara, tapi saya bersyukur. Minyak tidak bisa kumpul jadi satu dengan air. Orang baik tidak bisa kumpul dengan orang jahat. Ya. Jadi puji Tuhan lah. Yang sisa di sini orang baik semua. Orang yang hati tidak baik, pergilah kalian jauh-jauh. Kalau nggak tobat. Biarlah di kita di Menara Doa Segala Bangsa, Sekolah Doa Apostolik Profetik, difilter oleh Tuhan. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang punya hati yang baik. Hati yang betul-betul mencintai Tuhan. Hati yang betul-betul mencintai kebenaran. Nah saudara ini. Nah saudara, kita harus belajar saudara untuk berani menyampaikan satu kebenaran. Saudara, dalam perjalanan hidup saya tidak pernah takut menyampaikan kebenaran. Dalam keluarga saya sendiri, dengan saudara-saudara saya, koko saya nyampaikan pesan Tuhan kepada mereka. Sehubungan dengan perusahaan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saham saya dicoret dari perusahaan itu. Dicoret, tidak ada nama saya lagi. Saya marah, biasa saudara. Ya, yang penting saya lebih mengasihi kebenaran, ya, daripada kenyamanan saya punya saham di perusahaan, dikasih gaji tiap bulan. Karena dulu saudara, ya, sebelum tahun 2005, itu tiap bulan perusahaan kasih saya gaji. Karena saya mengcover perusahaan ini. Perusahaan ada masalah, macet saya doain, ngalami mujizat dan macam-macam. Ya, seperti itu. Tapi pada waktu saya menyampaikan pesan Tuhan sehubungan dengan perusahaan ini, ya, koko saya yang katakan sudah dipengaruhi setan lah. Hanya dia hasut yang lain, sehingga saham saya di perusahaan dicoret, dihilangin. Saya susah, saya marah, nggak ada, biasa aja sih. Karena hidup saya dari Tuhan, ya, hidup saya dari Tuhan. Begitu saham dicoret, akhir bulan tidak lagi dikasih gaji, tiba-tiba ada pengusaha telepon, Pak Hebron, saya kok digerakkan Tuhan mau kasih berkat buat Bapak. Bisa nggak Pak minta nomor rekening? Oh boleh saudara. Ya, langsung Tuhan ganti yang lain saudara. Saya itu hidup seperti itu saudara. Saya tidak pernah takut menyatakan yang namanya kebenaran, sekalipun dimusuhi. Nah ini saudara berani nggak? Seperti Rasul Paulus. Kalau saudara lihat ada orang yang berbuat dosa, hidup dalam dosa, saudara negur dia. Tentu dengan negurnya itu harus benar saudara. Ya, caranya benar, waktunya tepat, ya. Dan juga dengan cara-cara yang lembut, yang santun. Jadi benar-benar pada waktu kita menyampaikan teguran kepada orang yang salah bikin dosa, benar-benar dikemasi dengan baik. Nah, surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini surat penggembalaan, di mana di dalamnya saudara ada teguran. Ya. Saudara tidak usah takut, saudara. Ya. Jangan takut menyampaikan kebenaran kepada keluargamu, kepada rekanmu, bahkan kepada hamba Tuhan, gembala. Tidak usah takut, saudara. Ya. Karena Tuhan itu adalah apa? Tuhan itu adalah kebenaran, saudara. Coba kita lihat, saudara, Ayub pasal 27 ayat yang ke-6. Ayub 27 ayat yang ke-6. Ayub 27 ayat yang ke-6. Silakan, siapa mau baca?
Ayub 23 ayat berapa, Pak? Ayub 27 ayat yang ke-6. Ayub 27 ayat yang ke-6. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Luar biasa ya. Ayub ini adalah orang yang benar-benar berpegang teguh kepada yang namanya kebenaran. Makanya pada waktu setan ambil hartanya, ambil anak-anaknya, karena diizinkan Tuhan, ya, Ayub sama sekali tidak mau mencela Tuhan, tidak mau menyalahkan Tuhan. Ayub benar-benar berpegang teguh kepada yang namanya kebenaran. Makanya dia katakan, kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Ya. Bagi Ayub, harta, anak-anak, keluarga, kekayaan, ketenaran bukan segalanya, tapi Tuhanlah segalanya dalam hidup dia. Makanya dia berkata, Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil, puji Tuhan. Ya, ini kebenaran, saudara. Ya. Amin. Kenapa saudara kita harus berpegang kepada kebenaran? Dan kebenaran harus segala-galanya dalam hidup kita. Karena kebenaran itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah kebenaran itu. Itu saudara penyebabnya. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenaran itu pribadi Tuhan. Makanya saudara, saya mau mati-matian berpegang kepada teguh kepada kebenaran. Karena kalau kita pegang kebenaran, kita pegang Tuhan Yesus. Kalau kita pegang kebenaran, kita memeluk Tuhan Yesus. Kalau kita menyatakan kebenaran, kita memberitakan pribadi Tuhan Yesus kepada orang. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kebenaran itu punya satu sifat, membongkar dosa. Kebenaran itu punya sifat menyucikan dari dosa. Kebenaran itu bersifat meluruskan jalan kita. Kebenaran itu membuka terobosan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, saya itu tidak pernah takut dikhianati orang. Saya akan menghadapi dengan kebenaran yang namanya kejujuran. Ya. Saudara, itu kebenaran. Ya, jadi kenapa kita harus pegang teguh kebenaran? Karena kebenaran adalah Tuhan Yesus sendiri. Kedua, kenapa kita mesti pegang kebenaran? Karena kebenaran itu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Mazmur 119 ayat 43. Silakan Pak Ben. Mazmur 119 ayat yang ke-43. Mazmur 119 ayat 43 firman Tuhan, janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Amen. Jadi firman Tuhan itu apa? Kebenaran lagi. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Supaya mereka kembali kepada Injil yang benar. Ya. Sehingga Rasul Paulus bilang, karena kamu, karena mikirin kamu, karena cinta kepada kamu, aku sakit bersalin. Supaya rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Ini hati seorang bapa kepada anak-anaknya. Betapa dia merindukan jemaat di Galatia itu berubah. Karakternya berubah, sifatnya berubah, menjadi seperti Tuhan Yesus. Ketiga saudara, hanya 3 poin saya bagikan. Ya. Percaya kepada Tuhan dan janji Tuhan adalah kebenaran. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Ya. Jadi kalau kita ini percaya ke Tuhan, janji Tuhan di masa sulit kita, kita mengalami masalah, Tuhan aku tetap percaya kepadamu. Aku tetap percaya kepada janji firman-Mu, bahwa Tuhan pasti tolong saya. Itu kebenaran. Dan kebenaran itu pasti akan memerdekakan kita. Kebenaran itu pasti akan membuat terobosan mujizat terjadi dalam diri kita. Masalah apapun itu. Jangan lihat kepada kejahatan masalah yang belum ada jalan keluar. Tapi lihatlah dengan mata iman kepada kemenangan yang saudara dan saya sudah raih. Karena saudara berpegang kepada kebenaran, percaya kepada Tuhan, janji Tuhan. Dan itulah yang akan nanti memerdekakan kita. Amin.
Karena itu saudara, firman Tuhan mengajar kita itu harus berpegang kepada kebenaran. Saya bacakan 2 Samuel 22 ayat 21 dan 25. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepada aku sesuai dengan kesucian tanganku. Karena itu Tuhan, 2 Samuel 22 ayat 25, karena itu Tuhan membalas kepada aku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Jadi saudara, saya tidak pernah takut terhadap apapun dan bagaimanapun. Karena Tuhan lihat kebenaran itu bukan cuma di luar, tapi sampai di hati. Hati kita benar gak? Motivasi kita benar gak? Sikap kita benar gak? Di tangan kita dikatakan dilihat. Tangan kita ini lakukan yang benar apa enggak nih? Dalam pelayanan kita kerjakan yang benar apa gimana? Dan saya selalu katakan saudara, bagi saya kebenaran itu nomor 1. Persaudaraan kita dalam Tuhan itu nomor 1, bukan uang. Karena itu saudara, kalau dalam pelayanan saya dengar, si ini Pak, les dengan ini, begini. Ini mereka ada masalah uang, keluarga ini ada masalah uang. Udahlah, enggak usah tengkar-tengkar ya. Dibantu aja kalau mereka sedang kesulitan uang, kalau tengkar, kalau ada masalah karena uang, udah. Ya kasih aja berkat, kirim aja supaya mereka tenang. Karena uang juga bukan segala-galanya, saudara. Ya. Kebenaran itulah segalanya. Nah ini saudara yang harus menjadi prinsip kita pegang. Saudara, kita kalau berpegang kepada kebenaran, saudara, kadang-kadang kita merasa awalnya kita diperlakukan tidak adil. Ini yang saya rasakan, saudara. Saya alami dalam hidup saya. Tuhan, saya ini berpegang kebenaran loh Tuhan. Saya ini menyatakan kebenaran, tapi kenapa saya harus mengalami aniaya? Kenapa harus saya mengalami hal yang tidak enak seperti ini? Kenapa saya harus tertolak dan sebagainya? Saya alami itu bukan setahun, 2 tahun, bertahun-tahun, saudara. Dapat dikatakan puluhan tahun. Seperti kok Tuhan ini gimana sih? Saya berpegang kebenaran, saya menyatakan kebenaran, kok saya rasa tidak menerima ketidakadilan. Saudara, tapi ternyata Tuhan benar, Tuhan yang adil. Ya. Tahun-tahun ini Tuhan mulai balikkan keadaan. Amin. Tuhan mulai menyatakan Amin. keadilannya dalam hidup saya. Jadi saya nggak pernah takut sekarang ini. Ada orang mau jati saya, mau hianati saya, siapapun dia, saya nggak takut. Apalagi tahun-tahun ini, saya melihat Tuhan sedang membela. Nah, hati-hati kalau Tuhan bela kepada orang-orang yang Tuhan urapi. Itu Tuhan sikat, Tuhan babat semua, saudara. Ya. Tahun-tahun ini saya nggak pernah takut, karena ini tahun pembelaan Tuhan dalam hidup saya. Kalau tahun-tahun yang lalu saya mengalami ketidakadilan, ya, diperlakukan tidak adil oleh keluarga, oleh orang-orang tertentu, ya, dihianati dan bagaimana. Padahal saya sudah baik, sudah nolong, sudah memberi kesempatan untuk maju berkembang. Kalau sekarang saya tidak takut sudah, karena saya tahu tangan Tuhan sekarang sedang turun melakukan pembelaan. Karena Tuhan kita bukan saja Tuhan yang benar, Tuhan yang adil. Dia menyatakan keadilan. Ya. Nah ini saudara. Tuhan akan memperlakukan saudara dan saya sesuai dengan kebenaran kita. Kalau saudara merasa, Pak saya sudah bikin kebenaran, tapi kok saya dianiaya, saya ditolak, saya difitnah dan sebagainya. Sabar saudara ya. Pasti satu saat keadilan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Ya. Pembelaan Tuhan akan dinyatakan, itu pasti saudara. Tunggu tanggal mainnya. Saya sendiri nunggunya bertahun-tahun saudara. Gak gampang saudara. Ya. Kalau secara logika ngapain saya jadi hamba Tuhan? Ya, ngapain saya ikut Tuhan lah? Saya bikin kebenaran bertahun-tahun, bikin baik ke orang, balasnya jahat. Saya udah puas lah bikin baik ke orang, dibalas jahat. Udah puas, udah kenyang. Ya. Jadi kalau ada ibu WA ke saya, Pak Ebron kok diperlakukan gini? Ibu, itulah biasa. Manusia kan begitu. Rasul Paulus aja ngalami. Dia udah bikin baik kepada jemaat Galatia, layani mereka sehingga mereka diselamatkan.
Tiba-tiba hanya karena 1-2 orang pengajar sesat, sikap mereka langsung berubah. Itulah manusia. Ya. Makanya saudara, kalau orang Tionghoa bilang bocengli, nggak tahu budi. Saudara, kita jangan jadi orang yang tidak tahu budi baik. Ya, kalau kita tidak tahu budi baik, tidak tahu balas kebaikan kepada manusia yang kelihatan, bagaimana kita bisa balas budinya Tuhan yang kita nggak lihat? Saudara? Nggak bisa. Hanya orang yang tahu membalas kebaikan dengan kebaikan, yang pasti dia akan sanggup juga membalas kebaikannya Tuhan. Jangan jadi orang tidak tahu budi. Kita memang kalau berbuat baik kepada orang, kita tidak usah ingat-ingat. Karena kita dapat upahnya dari Tuhan. Ya. Tapi kalau kita menerima kebaikan dari orang, kita harus ingat seumur hidup kita. Yes. Amen. Saudara, saya ini selalu ingat orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup saya. Saya nggak pernah lupa. Dan saya selalu dalam batin punya kerinduan, punya doa. Kapan saya kepingin balas semua kebaikan mereka. Ya, itu seperti itu. Dan itu adalah kebenaran. Nah, mengapa saudara kita ini harus hidup dalam kebenaran? Nah, ini penting. Mengapa kita harus hidup dalam kebenaran? Mengapa kita harus berpegang kepada kebenaran? Ya. Karena apa, saudara? Kebenaran itu akan melepaskan kita dari maut. Nah, inilah penting. Kita harus pegang kebenaran, hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu lepaskan kita dari maut, saudara. Amsal 11 ayat yang keempat. Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Amin. Ya, kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara, di masa pandemi wabah COVID seperti sekarang, saudara, banyak orang kena. Orang-orang itu hanya bisa lolos dari kematian kalau hidupnya memang ada dalam kebenaran. Kebenaran itu akan meluputkan kita dari COVID. Karena itu pada waktu yang lalu saya kena COVID, saudara. Saya sih tenang aja, karena saya tahu firman ini. Kebenaran akan lepaskan dari maut. Sehingga saya bersyukur, saudara, pada waktu saya terkena COVID, saya tidak menderita yang parah. Sampai ngap-ngapan napasnya, sampai kepanasan terus, sampai tenggorokan sakit, sampai nggak ada rasa, nggak ada bau, nggak ada, saudara. Ya, cuman lemes aja. Ya. Saya bersyukur, terima kasih pada waktu saya sakit, saudara ya. Banyak jemaat di Manado segala bangsa yang memperhatikan saya. Tiap hari kirim makanan, kirim buah, kirim vitamin-vitamin. Bahkan ada yang dari Kalimantan kirim tabung oksigen. Saya sangat berterima kasih ya. Haleluya. Semua kebaikan saudara, semua cinta saudara kepada saya tahu itu merupakan wujud cinta saudara kepada Tuhan. Karena saya adalah hamba Tuhan. Saya yakin Tuhan akan membalas semua kebaikan saudara. Ya. Ada yang kirim uang dan sebagainya, yang saya nggak bisa sebut satu persatu, tapi Tuhan mencatat. Tuhan akan membalas semua kebenaran yang saudara lakukan. Saudara, saya ini paling senang memperhatikan orang yang susah. Ya, apakah dia sakit, dia sedang kesulitan keuangan atau sedang mengalami masalah, saya sangat senang memperhatikan. Karena apa, saudara? Saya tahu itu kebenaran. Sehingga kalau saya susah, saya mengalami masalah, karena tidak ada orang yang tidak punya masalah hidup, saya percaya pasti satu saat ada penolong. Dia akan nolong saya. Ya, itu saudara. Karena apa yang saya tabur, saya akan tuai. Itu kebenaran. Karena itu saudara, kita melihat ada banyak orang kaya di dunia ini. Konglomerat, saudara ya. Kita bisa lihat itu kesaksian-kesaksian di dalam grup WA. Pada waktu awal pandemi, rumah sakit penuh. Ya. Seorang bankir, pemilik bank yang sangat kaya raya, kasarnya rumah sakit pun dia bisa beli dengan dokter-dokternya. Ya. Anaknya bersaksi, papa saya di saat-saat dia kena COVID, dia punya duit itu ternyata nggak bisa nolong dia.
Uangnya dia yang begitu banyak, bergelimpangan dengan uang, tidak bisa menyelamatkan dia dari maut COVID. Nah, ini kebenaran firman yang terjadi. Ya. Karena lewat wabah COVID ini memang Tuhan sedang mengizinkan, menyatakan murkanya. Nah, hanya orang-orang yang hidup dalam kebenaran ternyata yang akan terlepas dari maut. Amsal 10 ayat yang kedua dikatakan, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ya. Jadi walaupun kita punya banyak uang, banyak harta, tapi itu didapatkan dengan cara-cara yang nggak benar, nanti akan tiba waktunya, ya, itu nggak bisa nyelamatin kita, saudara. Itulah sebabnya mengapa saudara kita harus hidup dalam kebenaran, karena kebenaran itu menyelamatkan saudara saya dari kematian, dari maut, dari celaka. Kedua, Amsal 11 ayat yang kelima. Silakan siapa membaca. Amsal 11 ayat 5. Amsal 11 ayat 5. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Amin. Ya. Jalan orang saleh diratakan oleh apa? Kebenaran. Jadi saudara, kalau saudara punya masalah, ada orang berusaha berbuat jahat ke saudara, kepada saudara, ada orang yang berusaha menghalangi jalan bisnis saudara, jalan untuk saudara dapat uang, jalan untuk saudara dapat berkat, tidak usah takut saudara. Bikin aja kebenaran, tidak usah emosi, tidak usah marah, tidak usah ngamuk. Karena apa? Kebenaran itu nanti akan ratakan jalan kita. Karena kebenaran itu pribadi Tuhan. Tuhan akan berdiri di depan dan akan ratakan. Sehingga saudara akan mengalami kemenangan dari persoalan atau masalah yang saudara hadapi. Karena kita hidup di dunia ini, kita bertemu dengan orang jahat yang menghalangi berkat kita, menghalangi jalan kita. Tetap berpegang kebenaran. Ya, kebenaran itu nanti akan ratakan jalan kita, sehingga jalan kita menjadi apa? Lancar. Kenapa kita mesti pegang kebenaran yang ketiga? Karena kebenaran akan melepaskan kita dari pengkhianat. Gitu. Kebenaran akan melepaskan kita dari pengkhianat. Amsal 11 ayat yang ke-6. Siapa mau baca? Amsal 11 ayat ke-6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Ya, itu yang menyebabkan saya nggak pernah takut dikhianati orang. Sehingga istri saya kadang-kadang, kamu ini ke orang kok gampang sekali percaya sih. Ya. Ada yang ngomong, ngapain sih Pak Hebron gampang sekali terima hamba Tuhan melayani di MDSB. Pak Hebron kan belum tahu hamba Tuhan itu siapa. Ini loh firman yang saya pegang. Walaupun mungkin pada akhirnya dikhianati, ya. Saudara, kebenaran akan melepaskan kita dari pengkhianatan. Kebenaran akan melepaskan MDSB, Sekolah Doa Apostol, dari yang namanya pengkhianatan. Amin. Biarlah kita berpegang kepada apa dikatakan, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Orang yang jujur dilepaskan oleh apa? Oleh kebenarannya. Jadi saudara, saya kalau dikhianati orang gampang sekali ngadapinya. Pakai apa? Kejujuran. Itu aja modalnya saudara. Karena pengkhianat biasanya suka bohong. Ya, suka membalikkan fakta, suka memutarbalikkan fakta, suka memutarbalikkan kebenaran. Itu pengkhianat pasti sudah 100% seperti itu. Senjata saya apa? Bukan saya, oh jangan ya, jangan tinggalkan saya ya, jangan begini ya, kasihan saya dong. Tidak ada. Saya cukup menyatakan kejujuran, fakta yang sebenarnya, kebenaran yang sebenarnya. Makanya yang lalu kita menyampaikan pengumuman kebenarannya itu. Ya. Langsung ada hubungan, aduh Pak Hebron puji Tuhan. Setelah kita dengar pengumuman itu, sekarang kita tahu. Kita memang penasaran, kita memang kepingin tahu. Yaitu, hadapinya apa? Kejujuran aja. Ya. Kejujuran akan melepaskan kita dari pengkhianat. Lah kalau sudah kejujuran sudah disampaikan, tapi masih ada yang ikut kepada pengkhianat, ya sudah. Biarlah orang jahat kumpul dengan jahat, biarlah pengkhianat kumpul dengan pengkhianat. Orang-orang yang setia kebenaran, hiduplah dengan orang setia kepada kebenaran. Amin.
Memang sudah begitu habitatnya. Orang baik kumpul orang baik, orang jahat kumpul orang jahat. Saudara coba saudara pergi kumpul sama orang jahat, ya, nggak usah lama-lama, 1 jam aja saudara udah nggak tahan lah. Ya, pasti saudara nggak akan tahan. Ya, orang baik hanya bisa kumpul orang baik. Orang jahat memang dia hanya bisa kumpul juga dengan orang jahat. Jadi kalau terjadi filter, terjadi pembersihan, ya, karena memang hamba terbilang, oh ya Pak Hebron, ya, MDSB lagi dimurnikan, lagi difilter. Ya, termasuk yang ngomong yang kena filter juga. Termasuk yang ngomong yang kena filter. Ya, jangan main-main, saudara. MDSB ini milik Tuhan loh, saudara. Kalau kita punya hati-hati yang nggak benar, motivasi nggak benar, kena filter, kena sari. Itu saya sudah ngalami sejak dulu, saudara. Bukan baru sekarang. Ya. Jadi saudara, kalau ada orang yang mengkhianat, saudara, cara ngadapinya gampang, jujur aja apa adanya. Itu kuncinya. Ya, karena dia orang pengkhianat biasanya suka bohong, suka rekayasa, suka menghasut, menjelekkan, mempengaruhi, seperti itu. Ya. Orang baik pasti dipertemukan dengan orang baik oleh Tuhan. Betul Ibu Pue, seperti itu hukumnya. Jadi tidak usah susah. Kalau sudah merasa saudara orang baik, pasti ketemu orang baik. Pasti kumpul dengan hamba Tuhan yang baik. Pasti ketemu dengan rekan-rekan baik. Sehingga apa? Ada damai sejahtera, sukacita, sorga di menara doa segala bangsa. Amin, amin. Saudara, saya bolak-balik tekankan, buat betul-betul ladang pelayanan di menara doa segala bangsa malah menjadi suasana sorga. Ya, saya paling senang kalau Bu Emma punya tema-tema. Tema-temanya itu tema-tema apa ya? Bombastis. Sorga menyentuh bumi. Haleluya. Amin. Ya, biarlah ada Amen, sorga, amen. bukan cuma menyentuh MDSB. Biarlah sorga itu tinggal di menara doa segala bangsa. Amen. Biarlah Amin, sorga amin, itu amin. hadir di sekolah doa. Amin, Begitu loh amin. saudara. Bukan sekedar nyentuh, tinggal. Amin. Nah itu. Amen, amen. Itu kerinduan kita. Ya, kita ini karena itu saudara, lewat kesempatan ini, ya, mari saudara, tidak usah takut kita dihianati orang, dijati orang, ya. Ya. Kemudian yang keempat, saudara, 2 poin lagi, kebenaran itu akan membawa kita kepada kehidupan. Amsal 11 ayat yang ke-19. Ya, Amsal 11 ayat 19. Saya akan bacakan. Siapa berpegang kepada kebenaran yang sejati menuju apa? Menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju apa? Kematian. Ngeri, saudara. Kita jangan sampai bikin dosa, bikin kejahatan. Karena dosa itu akan berbuahkan dosa. Kalau kita misalnya bikin salah, kita ditegur, kita ngamuk, saudara. Saudara ingat, dosa dia akan membuahkan dosa. Kalau kita ditegur, kita ngamuk, saudara, nanti apa yang akan terjadi? Kita akan bikin dosa yang lebih besar. Bahkan cuma sekedar bikin dosa, bikin kejahatan. Ya, mungkin kita waktu ngamuk, kita maki-maki dan orang nggak terima karena pencemaran nama baik, sudah dilapor polisi, sehingga sudah diproses. Nah itu namanya dosa, itu akan melahirkan dosa, bahkan melahirkan kejahatan yang lebih besar. Kalau saudara dan saya ditegur dan itu benar, terima aja saudara sih. Ngapain sih? Pakai pride, apa itu pride itu ya? Ya. Keangkuhan itu adalah kesombongan, saudara. Ya, buang itu. Nggak usah ada pride apalah. Kalau kebenaran ya kebenaran. Jadi kalau saudara kita bikin salah dan orang tegur, ya, dia menyampaikan kepada kita, terima. Bahkan kita berterima kasih. Oh, terima kasih, saya sudah ditegur. Kalau nggak saya sudah melakukan, saya jegur ke jurang. Terima aja. Kalau salah ngaku salah, saudara. Saya ini orangnya belajar dari dulu, dari remaja. Kalau salah ngaku salah. Oh ya maafin ya, saya salah. Saya minta maaf. Itu kebenaran soalnya. Kenapa? Kebenaran akan membawa kita kepada kehidupan. Keselamatan, kehidupan kekal di surga, saudara. Tapi kejahatan membawa kita kepada apa? Kematian, kepada maut. Makanya kita harus hidup dalam kebenaran itu. Karena kebenaran membawa kita kepada kehidupan. Ya. Hal yang kelima, saudara. Kenapa kita harus hidup karena kebenaran? Amsal 11 ayat yang ke-18. Ini yang dahsyat juga, ya. Amsal 11 ayat 18. Ayat 18, orang fasik membuat laba yang sia-sia,
Tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Amin. Siapa menabur kebenaran apa? Mendapat pahala yang tetap. Dapat berkat yang tetap, saudara. Jadi saudara nggak usah takut saudara nggak dapat berkat keuangan. Saudara nggak usah takut income saudara menurun. Nggak akan. Kalau kita berbuat kebenaran dalam hidup kita, kebenaran itu akan membawa kita mendapat pahala, upah, berkat yang tetap. Lewat pandemi bisa krisis keuangan dan macam-macam. Kita tenang aja kalau kita hidup dalam kebenaran, kita berkata-kata kebenaran, motivasi kita motivasi kebenaran karena ketulusan kemurnian. Saudara tidak mungkin saudara tidak diberkati. Pasti diberkati Tuhan. Karena orang-orang yang hidup dalam kebenaran, mentaati kebenaran, jalan-jalannya adalah jalan kebenaran, maka dia akan selalu mendapat pahala yang tetap daripada Tuhan. Berkat yang tetap daripada Tuhan. Karena memang Tuhan yang menjadi jaminan atas kehidupan kita. Amin.